Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Bagas Adam, NPM 43434032023010. Saya berasal di kelas akuntansi B, dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional mulai dari faktor, tujuan, pengertian, serta studi kasusnya ya. Oke. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional dapat diartikan sejumlah transaksi perdagangan atau jual beli di antara pembeli dan penjual yang dalam hal ini satu negara dengan negara lain yang berbentuk ekspor dan impor pada suatu pasar demi mencapai keuntungan yang maksimal bagi kedua belah pihak. Nah, jadi pertukaran barang, jasa dan kapital antara negara dan negara di seluruh dunia ini adalah aktivitas perdagangan ini melibatkan ekspor dan impor dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, meningkatkan pilihan barang dan jasa, serta memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif dari masing-masing negara. Secara keseluruhan, perdagangan internasional menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global, memfasilitasi spesialisasi produksi dan memperluas akses pasar bagi produsen dan konsumen di seluruh dunia. Nah, jadi itu pengertian perdagangan internasional. Nah, ada juga tujuan perdagangan internasional. Di sini saya sudah merangkumnya 5 tujuan perdagangan internasional. Yang pertama adalah menaikkan devisa negara. Apa sih itu devisa? Devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang bisa ditukarkan dengan uang luar negeri. Devisa dapat berbentuk mata uang asing, surat berharga atau komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar internasional. Devisa menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara. Semakin tinggi cadangan devisa, maka semakin baik kondisi ekonomi negara itu. Ekspor barang dan jasa yang dibayar dengan mata uang asing juga, sehingga negara tersebut akan mendapatkan devisa. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Karena tentu di setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangan karena faktor geografis, sumber daya manusia, dan alam dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing, sehingga dengan adanya perdagangan internasional ini akan memudahkan negara untuk saling bekerja sama dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, yang ketiga adalah memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Nah, saya di sini akan membagi dua ya Kak, karena ada internal dan eksternal. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan internal. Di antaranya adalah 1. Spesialisasi dan efisiensi. Jadi, negara dapat memanfaatkan keunggulan kooperatifnya dengan fokus pada produksi barang dan jasa, di mana mereka memiliki biaya produksi relatif lebih rendah atau kualitas lebih baik. Hal ini memungkinkan untuk spesialisasi yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Nah, itu ya, yang pertama adalah spesialisasi dan efisiensi. Lalu yang kedua adalah peningkatan output dan pendapatan. Jadi keuntungan internal yang kedua adalah peningkatan output dan pendapatan melalui perdagangan internasional. Negara dapat memperluas pasar untuk barang dan jasa yang diproduksi yang pada akhirnya meningkatkan produksi total dan pendapatan nasional. Nah, itu teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu diversifikasi konsumsi. Dengan akses ke pasar global, konsumsi di negara tersebut memiliki pilihan yang lebih besar dalam hal barang dan jasa yang dapat mereka beli. Ini memungkinkan diversifikasi konsumsi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan konsumen. Nah, itu faktor keuntungan internal. Lalu ada juga faktor keuntungan eksternal, yaitu peningkatan kesejahteraan global. Perdagangan internasional dapat menghasilkan pembagian kerja yang lebih efisien di seluruh dunia, memungkinkan setiap negara untuk fokus pada kegiatan ekonomi di dunia, di mana mereka memiliki keunggulan komparatif. Lalu yang kedua adalah penguatan hubungan antar negara. Jadi dengan adanya tujuan perdagangan internasional ini tidak hanya tentang pertukaran barang dan jasa,
tapi juga menciptakan hubungan politik dan ekonomi antar negara-negara yang terlibat. Lalu yang ketiga adalah transfusi teknologi dan pengetahuan. Negara-negara dapat mengimpor teknologi, pengetahuan, dan praktik terbaik dari mitra perdagangan mereka yang dapat mempercepat perkembangan ekonomi dan kemajuan nasional. Itu. Lalu yang keempat nih, memperluas pasar. Apa sih memperluas pasar itu? Jadi salah satu keuntungan utama perdagangan internasional adalah memberikan akses ke pasar yang lebih besar dan lebih mencakup ke seluruh dunia. Dengan membuka diri terhadap perdagangan internasional ini, produsen dari suatu negara dapat menjangkau konsumen di berbagai negara yang mungkin memiliki permintaan untuk produk mereka. Nah, dan yang terakhir adalah transfer teknologi modern. Nah, tujuan perdagangan internasional yang terakhir ini yaitu transfer teknologi digital adalah konteks perdagangan yang mengacu pada proses di mana teknologi informasi dan komunikasi TIC atau TIK digunakan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan dalam proses perdagangan antar negara seperti e-commerce, logistik, dan manajemen rantai pasokan, keamanan transaksi, pemasaran dan analisis pasar, pengelolaan keuangan, dan pembayaran. Itu. Lalu ada juga nih faktor pendorong perdagangan internasional. Saya merangkumnya ada 5. Yang pertama adalah penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan inovasi dalam produk mereka atau dalam proses produksi mereka. Inovasi ini dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang membedakan produk mereka dari pesaing di pasar internasional. Teknologi memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan, distribusi, manajemen inventaris, dan proses produksi secara keseluruhan. Ini membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan margin keuntungan. Nah, lalu yang kedua adalah perbedaan kekayaan sumber daya alam. Setiap negara pasti memiliki endowment kekayaan alam yang berbeda. Beberapa negara mungkin kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, atau mineral tertentu, seperti timah, tembaga, atau emas. Namun negara lain mungkin memiliki kekayaan alam dalam bentuk sumber daya pertanian, seperti tanah subur, air, atau iklim yang mendukung produksi pertanian yang berlimpah. Kekayaan sumber daya alam yang mendorong spesialis produksi masing-masing ini, negara-negara cenderung memproduksi dan mengekspor barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan komparatif berdasarkan sumber daya alam yang mereka miliki. Misalnya negara produsen minyak cenderung memfokuskan produksi mereka pada sektor energi, sementara negara dengan pertanian yang subur mungkin lebih fokus pada produksi pertanian. Nah itu. Lalu ada juga perbedaan selera. Nah, perbedaan selera dalam konteks perdagangan internasional ini merujuk pada preferensi konsumen di berbagai negara terhadap jenis barang dan jasa tertentu. Hal ini mempengaruhi pola perdagangan antar negara-negara karena mendorong kebutuhan untuk spesialisasi produksi dan pertukaran barang yang memenuhi selera pasar luar negeri seperti kebutuhan konsumen, budaya dan tradisi, tren, gaya hidup, serta perbedaan demografi. Nah, yang keempat ada perbedaan iklim. Perbedaan iklim tentu menjadi faktor lainnya yang mempengaruhi perdagangan internasional. Faktor iklim diantaranya seperti kondisi ekonomi, budaya, politik, hukum, dan sosial. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada perluas pasar dan tingkatkan keuntungan. Dengan memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan, perusahaan atau negara dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan memperkuat posisi mereka di pasar global. Penting untuk terus memonitor dan mengevaluasi, teman-teman, strategi ini agar sesuai dengan kondisi pasar yang terus berubah dan dinamika perdagangan internasional yang kompleks. Nah, lalu kita sampai di faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, tadi kan faktor pendorong perdagangan internasional, dan sekarang adalah faktor penghambat perdagangan internasional. Ada apa aja sih? Nah, itu ada keamanan suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik tentu pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. Seperti Rusia yang sedang meluncurkan invasi ke Ukraina, sehingga kan pasokan minyak menjadi terganggu. Lalu juga ada Israel dan Palestina juga itu ya yang termasuk ya, sehingga kebutuhan kurma kita mungkin ya sedikit terganggu juga.
Lalu juga ada yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada suatu negara yang menerapkan kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga adalah ketidakstabilan kurs mata uang asing. Ketidakstabilan kurs setiap negara memiliki mata uangnya sendiri tentu ya. Memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang keempat ada kualitas sumber daya yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Namun jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya. Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Lalu yang kelima ada kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor yang menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional, namun kegiatan ini harus melewati biaya impor dan biaya ekspor pada suatu negara sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, itu teman-teman faktor pendorong serta faktor penghambat perdagangan internasional. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga ada dampak positif dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Jadi, semakin kita sering bekerja sama dalam hal perdagangan internasional, maka kemajuan ilmu teknologi pun akan di dalam negeri itu akan otomatis akan maju juga, soalnya kita akan kerjasama dan saling sharing gitu, apa kelebihan di negara mereka dan apa kelebihan di negara kita, sehingga kekurangan di masing-masing negara ini dapat saling melengkapi, seperti Tesla ataupun internet dari Elon Musk itu ya, yang udah mulai SpaceX tuh yang udah mulai masuk ke Indonesia, dan itu kan mengurangi hambatan kemajuan. Maksudnya kan Indonesia teknologi internetnya emang jauh dari standar dunia gitu kecepatannya, sehingga masuklah produk Elon Musk itu untuk membantu kecepatan internet di Indonesia. Lalu yang kedua adalah mendorong terjadinya inovasi produksi. Ini masih sama, namun yang kedua ini adalah inovasi produksi gitu, mendorong terjadinya inovasi produksi sehingga dampak positif dari perdagangan internasional adalah mendorong para industri untuk memberikan hasil yang terbaik teman-teman untuk produknya. Dengan kualitas produk yang baik, maka kuantitas ekspor barang akan semakin meningkat karena produk laku di pasar internasional. Lalu yang ketiga adalah memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Nah, semakin sering kita melakukan perdagangan ataupun kerjasama internasional, pasti semakin luas juga cakupan perdagangan produk-produk kita gitu. Produk-produk dalam negeri kita mulai dari sepatu, apakah sumber daya seperti emas, minyak, timah. Nah, apabila kita semakin kecil luasan atau cangkupan perdagangan internasional, maka semakin sulit juga untuk memperluas pasar bagi produk dalam negeri ini. Lalu yang keempat adalah meningkatnya pemasukan devisa negara. Tentu ya, devisa adalah kan sumber valuta asing sebagai alat pembayaran dari perdagangan internasional antar negara. Nah, dampak positifnya kalau kita sudah menjalankan perdagangan internasional, otomatis devisa negara kita juga akan meningkat tentunya ya. Nah, lalu yang ini adalah dampak negatif perdagangan internasional. Nah, selain ada positifnya, tentu ada negatifnya juga. Yang pertama adalah timbulnya ketergantungan terhadap negara lain. Nah, efek negatif dari perdagangan internasional adalah timbulnya ketergantungan terhadap negara lain, seperti karena negara lain sering memasok dan memenuhi kebutuhan produk di negeri kita. Jadi sehingga produk kita itu semakin keenakan gitu, nggak ada rasa untuk mempelajari ataupun mengolah ataupun memproduksi barang sendiri gitu, seperti kayak pesawat tempur atau senjata untuk perang gitu ya. Kita selalu memasuknya dari Amerika maupun Jerman, Prancis gitu. Padahal kalau kita bisa memproduksinya, mungkin kita bisa mengirit biaya
biaya atau anggaran negara gitu yang digunakan dalam pertahanan ataupun keamanan negara kita. Lalu yang kedua adalah munculnya penjajahan ekonomi oleh negara lain. Nah, dampak negatifnya itu yaitu hadir secara tidak disadari adalah negeri sendiri akan dijajah secara ekonomi oleh negara lain, mulai dari impor, dan pada akhirnya produk buatan Indonesia sendiri akan terselisih dan tidak laku di pasaran. Lalu yang ketiga adalah timbulnya eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Persaingan ini menciptakan ambisi, teman-teman, dan pada akhirnya berakibat dan berefek pada bangsa sendiri. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memikirkan dampaknya bagi Indonesia dan kerugian yang akan dihasilkan nantinya. Lalu yang keempat adalah tenaga asing masuk ke Indonesia. Nah, tenaga asing yang semakin banyak masuk ke Indonesia tentu memperkecil lowongan pekerjaan untuk para pekerja lokal, khususnya tenaga lokal. Jadi banyaknya pekerjaan kita itu dikuasai tenaga asing, jadi sedikit agak riskan juga ya. Jadi tenaga kerja asing ini apalagi kalau dengar-dengar upahnya di atas tenaga lokal gitu, sangat riskan. Nah, lalu yang selanjutnya adalah ekspor dan impor. Nah, tentu apabila kita membahas tentang perdagangan internasional, belum afdol kayaknya kalau kita belum membahas ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau menjual suatu barang atau jasa dari dalam ke luar negeri yang sudah memenuhi standar peraturan dan ketetapan yang berlaku dalam tiap masing-masing negara. Jadi ada ketetapan atau persetujuan dari negara masing-masing dulu ya. Lalu yang kedua adalah impor. Impor adalah kegiatan pembelian memasukkan barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, tujuan dan manfaat ekspor itu adalah meningkatkan laba perusahaan ataupun suatu negara. Lalu yang kedua adalah memperluas pasar dalam negeri serta membuka pasar di luar negeri. Yang ketiga adalah mengendalikan harga suatu produk. Lalu ada juga manfaatnya. Manfaat ekspor adalah meluaskan produk dalam negeri di pasar luar negeri. Lalu yang kedua adalah meningkatkan devisa negara, dan yang terakhir adalah meluaskan lapangan kerja. Nah, itu teman-teman. Lalu juga ini ada tujuan dan manfaat impor. Tujuan impor adalah memenuhi kebutuhan perusahaan, mendapatkan teknologi terbaru dari negara pengirim, dan menambah devisa negara. Nah, itu tujuan impor. Lalu ada juga manfaat impor, itu mendapatkan produk yang belum ada di dalam negeri, terutama. Lalu yang kedua adalah mengatasi kekurangan produk dalam negeri, dan yang ketiga adalah mendapatkan bahan baku. Nah, ini dampak positif dan dampak negatif dari ekspor ya. Yang pertama, dampak positifnya itu memperluas lapangan kerja tentu ya. Lalu yang kedua adalah meningkatkan cadangan devisa yang sudah tadi dijelaskan. Lalu yang ketiga adalah memperluas pasar karena dapat memasarkan hasil produksi ke seluruh dunia. Nah, itu sudah dijelaskan juga tadi. Lalu dampak negatifnya adalah menimbulkan kelangkaan barang di dalam negeri. Nah, itu karena kita sering ekspor ke luar negeri sampai stok di negeri sendiri bisa berkurang gitu karena tidak diteliti gitu ya. Lalu yang kedua adalah menyebabkan eksploitasi besar-besaran dalam sumber daya alam. Nah, ada juga nih dampak positif dan dampak negatif dari impor, yaitu dampak positifnya adalah meningkatkan kesejahteraan konsumen, meningkatkan industri dalam negeri dan ahli teknologi agar tidak ketinggalan dengan negara maju. Nah, dampak negatifnya adalah menciptakan pesaing bagi industri dalam negeri, menciptakan pengangguran, lalu adalah konsumerisme. Nah, ada juga kebijakan perdagangan internasional. Nah, kebijakan perdagangan internasional ini dibagi 3, teman-teman ya. Ada proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Proteksi itu sendiri adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produksi dalam negeri. Nah, contohnya itu adalah seperti larangan impor, terus ada tarif impor, kuota impor, subsidi, dan premi. Nah, sedangkan perdagangan bebas adalah kebijakan untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, seperti Free Trade Agreements (FTA), yaitu North American Free Trade Agreement (NAFTA), perjanjian antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko yang diimplementasikan untuk menghapus tarif dan hambatan perdagangan lainnya di antara ketiga negara ini. Itu contohnya. Lalu ada juga seperti zona perdagangan bebas atau Free Trade Zones. European Free Trade Association atau EFTA
zona perdagangan bebas yang terdiri dari Islandia, Estonia, Norwegia, dan Swiss yang memungkinkan perdagangan bebas di antara anggotanya tanpa tarif. Lalu di Asia pun ada teman-teman, yaitu adalah Asosiasi Perdagangan Regional atau Regional Trade Agreements atau yang disingkat RCA. Nah, ini berada di ASEAN ya. ASEAN yaitu kerjasama antar Asia Tenggara. Memiliki berbagai perjanjian perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya untuk mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang terakhir adalah politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Contohnya seperti mobil Jepang di Singapura tuh dijual dengan harga 1 juta yen di Jepangnya, sementara maksudnya di Singapuranya gitu lebih murah, sementara di Jepangnya dijual dengan harga 1,4 juta yen, lebih mahal di negara sendirinya. Lalu ada juga seperti mie instan di Malaysia. Mie instan di Malaysia tuh contohnya dijual 500, tapi sedangkan di dalam negerinya dijual 750. Nah itu teman-teman. Nah ada studi kasus nih. Studi kasusnya adalah impor mobil listrik dari Amerika Serikat ke Norwegia. Nah Norwegia ini kan marak ya karena mereka ingin menjadi negara yang lebih maju dan lebih modern, sehingga mereka ingin semua masyarakatnya sudah menggunakan mobil listrik. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan keterbatasan hal lainnya, mereka ingin impor dari Amerika Serikat, padahal ada juga pembuat mobil listrik selain Amerika Serikat seperti negara tetangganya seperti Jerman maupun Prancis. Namun mereka ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat, yaitu Tesla milik Elon Musk. Norwegia sendiri adalah salah satu pasar terbesar untuk mobil listrik di dunia karena kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan kendaraan ramah lingkungan. Tesla sebagai produsen mobil listrik terkemuka dari Amerika Serikat melihat ini sebagai peluang besar juga. Nah, masalahnya adalah yang pertama adalah persaingan dengan produsen mobil listrik lain seperti Nissan dan BMW. Nah, ini kan mobil listrik yang dibuat di Jerman, negara sesama Eropa padahal kan. Lalu yang kedua adalah persyaratan regulasi yang ketat di Norwegia. Yang ketiga adalah penyesuaian produk dengan preferensi konsumen lokal. Nah ini kan jadi budaya baru juga. Nah butuh adaptasi juga kan masyarakat mobilitasnya, yaitu pengalihan dari mobil biasa ke mobil listrik gitu kan, pasti harus adaptasi dulu. Strateginya adalah penyesuaian produk, memastikan mobil Tesla memenuhi semua regulasi dan standar di negara Norwegia. Nah, lalu yang kedua adalah pemasaran dan promosi, kampanye pemasaran yang agresif untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik minat konsumen. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur pendukung, bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan lokal untuk mengembangkan infrastruktur pengisian daya. Nah, hasilnya adalah Tesla berhasil menjadi salah satu merek mobil listrik paling populer di Norwegia dengan penjualan yang terus meningkat setiap tahun. Nah, itu hasil dari kerjasama antar dua negara, yaitu Norwegia dan Amerika Serikat. Ya, begitulah teman-teman. Itulah bahasan yang bisa saya sampaikan mengenai perdagangan internasional. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.